Mazmur pasalnya yang ke-41. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 41, ayat 1 sampai ke 4. Judul bacaan ini, doa minta penyembuhan. Saya akan bacakan bagi saudara. Mazmur 41, ayat 1 sampai 4, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia dirancangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Tentu yang berbahagia pada saat siang ini adalah yang membaca, mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan yang melakukannya, saudara. Judul khotbah pada saat siang ini, memperhatikan orang lemah. Ini judul khotbahnya. Tidak terasa pandemi COVID sudah memasuki bulan ke-8. Baik di negara kita, Indonesia, di kota Jakarta, maupun di seluruh dunia. Dan dalam masa 8 bulan ini, khusus di Indonesia, sudah menelan 10.300 orang meninggal. Ini di luar penyakit lain, saudara. Khusus pandemi COVID-19. Di seluruh dunia sudah hampir 1 juta orang. Berarti ini bukan main-main. Dan sampai sekarang beritanya masih banyak laporan. Mereka yang reaktif. Bahkan mereka juga yang meninggal. Pandemi COVID-19 telah meningkatkan angka pengangguran yang sangat drastis, luar biasa. Bahkan berita tentang kebangkrutan usaha sudah terdengar di mana-mana. Bencana kelaparan tidak terhindarkan. Stay at home. Semestinya ini kabar baik. Kita bisa kumpul di rumah. Sering ketemu. Tapi kenyataannya angka perceraian semakin meningkat. Bencana ini juga semakin diperlengkapi dengan naiknya angka bunuh diri akibat pandemi ini. Ya, Pendeta Tony Daud mengatakan orang bisa sedih, saudara. Orang bisa stres. Orang bisa stroke. Dan orang bisa selesai. Jadi pandemi ini, persoalan serius ini bisa membuat orang jadi sedih. Stres. Bahkan tidak jarang yang stroke. Bahkan selesai. Alias mati. Moto daripada gugus tugas COVID. Moto daripada gugus tugas COVID. Jangan tanya kapan pandemi. Tanyakan pada dirimu, apakah kita sudah disiplin untuk pakai masker? Apakah kita sudah disiplin jaga jarak? Dan apakah kita sudah disiplin cuci tangan, memakai sabun? Jadi artinya tidak ada orang yang bisa memprediksi pas kapan waktu pandemi ini selesai. Tapi justru pertanyaan itu dikembalikan kepada kita, apakah kita sudah disiplin? Memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Mazmur bacaan kita, pasal 41, itu merupakan kelompok pertama dari 5 kelompok mazmur ini, saudara. Dan pada kelompok pertama inilah isinya adalah memohon pertolongan Tuhan. Jadi memang betul, saudara. Ya, apalagi mau diandalkan. Ya, kekuatan kita terbatas. Daya pikir, pengalaman kita juga terbatas. Kita perlu pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Kita perlu pertolongan Tuhan.
Izinkanlah dari bacaan kita pada saat siang ini, kita akan belajar. Ada 3 berkat bila kita memperhatikan orang yang lemah. Dan yang lemah ini ada di rumah kita, bertetangga dekat dengan kita, atau mungkin jemaat yang kita kenal, atau orang lain yang kita tahu, walaupun mereka tidak seiman dengan kita. Mari kita mau belajar, memperhatikan orang lemah. Firman Tuhan berkata, kalau kita memperhatikan orang lemah, ada 3 berkat. Mari kita akan mulai dengan bacaan kita. Ayatnya yang kedua, saudara. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Garis bawahilah perkataan berbahagialah. Nah, ini adalah berkat yang pertama, saudara. Kalau kita memperhatikan orang yang lemah, Tuhan akan beri kita bahagia. Saudara, Tuhan yang akan beri. Nah, kalau Tuhan yang akan beri, saudara, janji Tuhan, itu iya dan amin, saudara. Bahagia, saudara. Pendeta Suhud, Gembala GKI yang ada di sekitar kami di sini. Dia mengatakan bahagia itu bisa terjadi kalau kita menemukan mutiara-mutiara di dalam setiap langkah hidup kita. Jadi kita bisa bahagia kalau kita bisa menemukan mutiara-mutiara yang ada di setiap langkah hidup kita. Nah, Tuhan janji, kalau kita perhatikan orang lemah, Tuhan akan beri bahagia. Jadi dengan perkataan lain, kita akan temukan mutiara-mutiara yang ada di setiap langkah hidup kita. Kalau kita nggak ditolong Tuhan, kita cuma ngeliatnya kerikil, saudara. Tapi karena kita sering menolong orang yang lemah, Tuhan kasih sudut pandang kita. Ngelihat kerikil itu, wah ternyata mutiara, saudara. Ya tentu kalau mutiara berharga, punya nilai, saudara. Dengan arti kata yang lain, kalau kita suka menolong, memperhatikan orang yang lemah, kita akan bahagia. Karena kita pasti tahu ada hikmah di dalam setiap kejadian. Amin, saudara. Jadi setiap kejadian tidak terjadi begitu saja. Pasti atas pengetahuan Tuhan. Pasti atas izin Tuhan. Dan di dalamnya ada rancangan indah Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita percaya tidak ada yang kebetulan, saudara. Tapi semua adalah bagian daripada janji-janji Tuhan. Mutiara itu bisa membuat kita semakin dewasa. Kejadian demi kejadian, persoalan demi persoalan, membuat kita semakin kuat. Ya, bagaimana seorang bisa jadi juara? Tentu sudah sering mengalami sparring partner dan dia menang, saudara. Bagaimana mungkin dia bisa mengalami kemenangan pada saat sparring partner? Karena dia latihannya teratur, saudara. Wah, dibanding yang tidur-tiduran, tentu yang latihan lebih capek. Tapi semua itu adalah satu proses. Jadi kehidupan kita ketika dihadapkan dengan masalah, maka kita akan berkata, saya percaya masalah ini adalah proses untuk membawa saya. Ya, seperti doa berkat dalam kitab Ulangan 28. Membawa kita tetap naik. Amin, saudara. Bukan turun. Ya, membawa kita jadi kepala dan bukan ekor. Wah, orang-orang di luar kita akan mencemooh, saudara. Ya, nggak apa-apa, saudara. Tapi kita percaya, ya, yang tadi saya ucapkan itu ada di firman Tuhan. Ya, kalau pendeta ngomong, saudara, mungkin bisa salah. Tapi kalau firman Tuhan ngomong, tidak ada salah. Amin, saudara. Ya, janji Tuhan iya dan amin. Cepat atau lambat, ya, janji itu akan kita alami. Saudara, kita akan diberi bahagia, kata firman Tuhan. Nah, bahagia bisa datang kalau kita bisa mensinkronkan segala kejadian ke pola hidup kerajaan Allah. Jadi kalau tadi temukan mutiara-mutiara yang berharga, dan Tuhan bantu kita untuk bisa melihat itu. Sekarang, bahagia bisa datang karena kita bisa mensinkronkan, ya, semua kejadian ke pola hidup kerajaan Allah. Ya, mensinkronkan. Ya. Semua kejadian membuat kita lebih fokus pada belas kasihan, bukan sekonyong-konyong menyelesaikan pekerjaan, saudara. Ya, ada orang, time is money. Waduh, saudara, sampai lupa istirahat, lupa keluarga, saudara. Ya, betul, pencapaiannya terjadi, tapi kehilangannya
Ya tidak bisa dihindari, saudara ya. Semakin jauh dari keluarga, ya dia bisa sakit-sakitan dan akhirnya juga eksklusif sama orang di sekelilingnya, tidak bisa nyambung, saudara. Ya, kita semua ingin sukses, tapi Tuhan juga mengajar kita utamakan belas kasihan. Amin, saudara. Jadi kalau ada di sekeliling kita yang mungkin minta segelas air atau mungkin menadahkan tangan minta 1-2 kantong Indomie, berhentilah beberapa detik. Ulurkan tangan buat mereka. Ya, nah Tuhan berkata kalau ada belas kasihan, saudara. Saya percaya inilah tujuan hidup yang kerajaan sorga ingin ajarkan buat kita. Ya, berapa tahun sih umur kita di bumi ini? Mazmur mengatakan 70. Ya, kalaupun ditambah 80 penderitaan semakin banyak. Ya, teman saya di Bogor kasih kabar kalau gembalanya meninggal. Selisih umur sama saya nggak terlalu jauh. Jemaatnya besar. Ya, dia sangat terkenal, saudara. Ya, pelayanannya sudah sering keluar negeri. Jemaatnya yang adalah sahabat saya ini berkata, kok banyak ya sekarang hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan berpulang. Saudara, memang bukan hanya orang-orang di luar Kristen. Di kalangan Kristen pun banyak, bahkan hamba-hamba Tuhan. Ini semakin membuktikan kepada kita bahwa jika waktu itu tiba, tidak ada pandang bulu. Perolehan kita, apa yang kita raih, semua kita mesti tinggalkan. Ya, teman saya berkata, kami bingung dengan jemaat yang besar ini. Siapa yang nerusin, saudara? Karena gembala ini belum mempersiapkan pengganti, tidak ada regenerasi. Ya, dan sahabat saya berkata, kami takut. Ini sangat rentan timbulnya perpecahan karena semua orang merasa cocok jadi pemimpin, saudara. Jadi perebutan kekuasaan. Setelah dikumpulkan, dibangun, tapi satu ketika juga mesti ditinggalkan. Ya, dan kalau kita tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik, ini akan meninggalkan duka. Sinkronkan kehidupan kita dengan tujuan kerajaan Allah. Dan itu adalah belas kasihan. Saya ingat Pendeta Paulus Wiratno mengatakan belas kasihanlah yang membuat kita rela untuk memberi hidup bagi mereka yang masih setengah hidup. Supaya mereka bisa hidup, saudara. Jadi kalau kita diberkati hari ini, saya percaya ini belum selesai. Amin, saudara. Tuhan mau kehidupan kita bisa berbagi hidup. Kita nggak punya uang, tapi kita bisa kasih kata-kata yang menguatkan. Kita mungkin nggak punya kata-kata yang menguatkan. Kita juga nggak punya uang, tapi kita punya waktu. Ya, kita bisa mengunjungi, saudara, tentu dengan protokol kesehatan. Ya, tetap jaga jarak. Ya, di saat-saat pandemi di bulan Maret, April sedang kencang-kencangnya, saudara. Satu saudara seiman menelpon saya, Pak Hendy bisa nggak, Pak? Ini majelis gereja saya. Setiap hari halusinasi. Jadi seperti dapat serangan kuasa kegelapan. Dan akibat halusinasi ini dia sering terjatuh, saudara. Kenapa? Karena ngelihat tapi yang dilihat itu nggak ada orangnya, saudara. Ya, melangkah tapi yang dilihat ternyata tidak seperti yang sebenarnya. Jadi udah umur 60 lebih, ya sudah sakit-sakitan, halusinasi. Sekarang nggak bisa jalan, saudara. Nah, katanya sudah seminggu lebih nggak bisa tidur. Nah, persoalannya adalah, Pak, bisa nggak Bapak kunjungi? Nah, saudara, mesti mengunjungi. Ini zamannya pandemi, saudara. Ya, keluarga saya keberatan. Papa jangan, Pak. Nanti Papa kena virus. Bukan hanya Papa kena virus, Papa nanti pulang bawa virus. Wah, ngeper juga saudara hati ini, saudara. Tapi belas kasihan Tuhan begitu kuat. Ya, saya percaya dia telepon saya karena Tuhan yang izinkan itu. Dan dia minta tolong bahkan sampai si istri daripada konseli yang sedang sakit ini juga minta tolong kepada saya. Jadi saya berdoa, saya bilang Tuhan berikan bijaksana. Dan singkat kata akhirnya saya pergi mengunjungi saudara. Tapi dengan protokol kesehatan. Ketika datang ya dicek suhunya, kemudian cuci tangan, pakai desinfektan, ya tentu dengan bermasker dan kami jaga jarak, saudara. Ya, apa yang kami lakukan, saudara? Ibadah, saudara. Ya, kami sama-sama naikkan pujian, saya sampaikan firman Tuhan dan saya minta izin, saya bilang, bolehkah saya tumpang tangan
Nah, kenapa mesti minta izin? Karena gerejanya dia nggak sama seperti karismatik, saudara. Ya, nah dia berkata, silakan Pak Hendi. Nah, kemudian saya berdiri kurang lebih mungkin semeter jaraknya, ya, tumpang tangan pun tangan saya tidak kena kepala dia, saudara. Kemudian kami berdoa, ya, seperti yang Tuhan ajarkan, saudara. Kami berdoa, kami mengusir setan di dalam nama Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata malam itu dia bisa tidur. Dan kemudian saya dengar kabar baiknya, sudah tidak mengalami halusinasi. Ya, bahkan dia sudah mulai bisa berjemur, bahkan sudah mulai baik keadaannya. Saudara, ketika saya mengingat seperti itu, saya bilang, Tuhan, saya bersyukur, walaupun kami juga punya pergumulan sendiri, tapi ketika kami mulai berbagi hidup, saya percaya ini akan membuat kita juga bahagia ketika orang lain bahagia. Amin, saudara. Mari firman Tuhan, selanjutnya saudara, hal yang kedua. Tadi yang pertama berkat, kalau kita memperhatikan orang lemah, akan diberi bahagia. Yaitu menemukan mutiara-mutiara di sekitar langkah hidup kita, dan kita bisa mensinkronkan pola hidup kita dengan kerajaan Allah. Dan itu adalah belas kasihan. Yang kedua, pada bacaan kita ayat 2 sampai ayat 3, berkat yang akan Tuhan berikan adalah kita akan diluputkan dari bahaya. Secara cici yang tadi, kesaksian, itu mungkin salah satu daripada bukti bagaimana Tuhan meluputkan kita. Siapa sangka, ya, yang kena COVID itu masuknya Rabu, ternyata di Rabu itu kita justru nggak masuk kantor, kita WFH, saudara. Ya, ada 2-3 kali kejadian yang serupa, tapi kita diluputkan Tuhan, saudara. Wah, itu mah kebetulan. Tidak. Orang percaya tidak bertumpu kepada kebetulan, tetapi kita percaya ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan berjanji akan diluputkan dari bahaya. Mazmur pasal yang ke-91 mengatakan, mungkin orang rebah 1.000 ya di sisi kiri kita, 10.000 di 10.000 di sisi kanan kita. Ini menandakan bahwa masalah itu banyak, saudara. Tapi janji Tuhan kita akan terus ya berjalan dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita diluputkan dari bahaya. Ya, mungkin dari musibah dan kecelakaan. Ya, siapa tahu maut cuma selangkah di depan kita. Tuhan tahan kita. Ya, ketika sahabat saya akan melakukan pemberkatan nikah untuk sepasang jemaatnya di kota Solo. Ya, dia sudah doa, dia sudah jauh-jauh hari pesan tiket, saudara. Nah, hari itu ketika mau ke bandara, ternyata jalan menuju bandara macet total. Ya, dan ternyata dia terlambat, saudara. Ya. Dia kasih tahu bahwa ini force majeure. Keterlambatan yang bukan disebabkan karena dia pribadi, tapi sepanjang jalan di Ancol sampai ke Kemayoran itu memang macet total, saudara. Tapi pihak penerbangan ya, tidak bisa menerima alasan itu, saudara. Tiketnya angus. Saudara, siapa yang mau tiketnya angus? Siapa yang mau kita batal berangkat? Tentu tidak mau, saudara. Ya udah, mau bilang apa lagi, saudara? Nah, gembala sidang ini akhirnya mencari tiket penerbangan lain, ya, dapat yang lebih mahal, saudara. Nunggunya 3 jam lagi. Tapi dia bersaksi kepada saya, Pak Hendi tahu, 20 menit kemudian saya dengar kabar di bandara. Pesawat yang mestinya saya tumpangi, ternyata pesawat itu jatuh. Pesawat itu jatuh, saudara, dan terbakar. Ya, nyaris hampir semua kru dan penumpang itu meninggal. Ya, kita tidak bersyukur orang lain mati. Bukan, tapi kita bersyukur bagaimana Tuhan meluputkan kita. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang sangka? Saudara, ada musibah dan kecelakaan. Tuhan janji akan meluputkan kita. Ada teror dan ancaman, tapi janji Tuhan, Tuhan akan melindungi kita juga. Ya. Dan kemudian ada jerat dan godaan. Tuhan janji takkan membiarkan kita dipermainkan musuh kita. Ya, di sekeliling kita ada banyak rancau-rancau ya yang bisa melemahkan, membuat kita takut, bahkan bisa merenggut nyawa kita.
Lalu apakah kita akan berkata, udah deh nggak usah kerja, udah deh nggak usah keluar rumah, udah deh nggak usah ke pasar? Ya nggak bisa, hidup ini mesti bergerak terus, saudara. Apalagi kita kepala rumah tangga, ya apalagi kita sebagai orang tua yang masih punya anak-anak di bawah jaminan kita, mau tidak mau kita mesti keluar rumah. Lalu bagaimana bisa aman? Ya, aman kalau kita bergantung di bawah perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Ya, berdoalah, berserahlah. Apa dijamin sama Tuhan. Kalau yang sudah berserah sama Tuhan nggak ngalamin apa-apa, maka inilah menjadi bagian terakhir pada khotbah saya. Kalau tadi yang pertama, berkat. Kalau kita menolong orang yang lemah, Tuhan akan beri bahagia. Yang kedua, Tuhan akan luputkan dari bahaya. Maka sekarang yang ketiga atau terakhir, dalam ayat yang keempat, akan ditolong oleh Tuhan di saat kita tak berdaya. Wah, ternyata kita yang sering nolong orang lemah, kita juga bisa lemah. Kita juga bisa sakit, saudara. Bahkan, ya, pemazmur mengatakan, kita juga bisa jatuh, saudara. Kita juga bisa jatuh, tapi janji Tuhan takkan tergeletak. Amin, saudara. Takkan tergeletak. Jadi berkat yang ketiga yang Tuhan janjikan akan ditolong saat kita tak berdaya. Aduh, kadang-kadang udah susah, kadang-kadang juga dagangan udah sepi, kadang-kadang yang lain juga berkata, Pak, kena PHK sudah dari beberapa bulan yang lalu, tabungan udah habis, yang mahal-mahal, yang berharga sudah dijual, Pak, ini gimana? Wah, rasanya saudara, udah ngap seperti itu. Ya, kemudian tiba-tiba dengar ada keluarga yang sakit, tiba-tiba kena lagi musibah, aduh, udah semakin tertekan. Makanya seperti evangelis Tony Daud mengatakan, sedih, stres. Ya, tidak jarang bisa membuat orang jadi stroke, saudara. Ya, dan selesai. Saudara, kita mau datang kepada Tuhan di saat kita tak berdaya. Ya, pastikan firman Tuhan berkata pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan pada saat kita mengalami, Tuhan akan menolong kita untuk kita mampu menghadapinya. Amin, saudara. Itu janji Tuhan. Nah, itu sebabnya izinkanlah saya mengatakan kalimat ini, kendati pun kita tak berdaya, Tuhan sanggup mengobati dan membebat kita, saudara. Ya, jadi orang Kristen jangan anti dengan obat, jangan anti sama rumah sakit. Ya, nggak usah ke dokter, jangan, saudara. Ya, banyak dokter Kristen, saudara. Banyak orang yang lulus kedokteran juga berdoa kepada Tuhan. Banyak dokter-dokter hebat itu anak-anak Tuhan. Ya, nggak apa-apa, saudara. Ya, itu adalah hal yang boleh, ya, legal, saudara. Tuhan bisa mengobati dan membebat kita. Jadi, ya dulu ada tokoh pelepasan yang saya kenal, ya, membuka kursus. Ya, sudah puluhan kali periodenya. Jadi kelompok yang dilahirkan, murid yang dilahirkan begitu banyak. Satu yang menarik, dia berkata, saya anti obat. Yang kedua, saya tidak akan pernah berurusan dengan dokter. Dan yang ketiga, dia berkata, saya janji tidak akan pernah ke rumah sakit. Waduh, saudara, anti obat, anti dokter, anti rumah sakit. Luar biasa, saudara. Wah, pokoknya takjub deh kalau dia ngusir setan, saudara. Ya, melakukan pelepasan luar biasa. Tapi jangan lupa, umur semakin bertambah. Tubuh lahiriah kita semakin merosot. Dan apa yang terjadi? Dia kena stroke, saudara. Nah, pada waktu dia kena stroke, ngomong pun tidak bisa. Maka dua anaknya membawa dia ke rumah sakit, saudara. Aduh, katanya dia anti rumah sakit. Tapi harus dirawat. Ya, alat-alat kedokteran mesti menempel. Ya, dokter kunjungan, suster. Dan ketika boleh rawat jalan pun mesti dibantu sama seorang fisioterapis. Dan akhirnya memang dia tidak bisa melanjutkan pelayanannya. Dan dia meninggal, saudara. Beberapa orang menyesalkan andai kata pada waktu itu. Ya, dia ketolong lebih awal. Andai kata pada waktu itu dia rajin ngecek kesehatan tubuhnya. Mungkin nggak akan terjadi seperti itu. Siapa yang mau disalahkan, saudara? Tentu dalam hal ini kita belajar untuk bijaksana. Tuhan bisa mengobati dan membebat kita. Di saat tidak berdaya, Tuhan bisa kirim orang-orang yang bisa menghibur kita.
memberikan semangat kepada kita, saudara. Ya, saya ingat kitab Amsal berkata, kalau kita semangat, kita bisa mengatasi penderitaan kita. Ya, yang dipersoalkan di masa-masa pandemi ini adalah siapa yang mampu bertahan, saudara. Ya, kita nggak tahu berapa lama pandemi ini. Dr. Yamto Singko Putra berkata, pandemi ini akan selesai kalau vaksinnya ditemukan. Dan untuk vaksin minimal 3 tahun. Baru bisa ditemukan. Jadi kalau begitu, ini baru 8 bulan. Aduh, masih 1 tahun, 2 tahun lagi. Yang dibutuhkan adalah yang bisa bertahan. Dan saya percaya kita bisa bertahan karena ada Tuhan yang adalah kekuatan kita. Ya, kapan? Pada saat semangat kita ditambahkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Semangat. Kita butuh semangat. Dan pastikan walaupun situasi buruk, tapi firman Tuhan selalu bawa kabar baik. Pendeta-pendeta yang khotbah dipakai sama Tuhan selalu memberikan semangat. Amin, saudara. Ya, dan membuat kita bisa bertahan buat hari ini. Bahkan tidak membuat kita menyangka kita sudah dekat dengan akhir bulan September. Ya ampun, udah 9 bulan ya. Betul. Kita bertahan. Beberapa gereja sudah membuat panitia Natal. Wah, saudara, ya. Tapi Natalnya online. Ya, pokoknya buat panitia nggak salah. Saudara, amin, saudara. Karena udah bulannya saudara, ya. Kita bertahan karena Tuhan, saudara. Siapapun bisa tak berdaya, karena Tuhan juga bisa menjadi sahabat. Bahkan juru syafaat, saudara. Ya, kita mungkin tidak bisa berdoa, tapi Tuhan kirim orang-orang yang selalu menyemangati kita, bahkan membawa kita di dalam doa. Nah, semua ini dilakukan karena janji Tuhan. Tuhan akan lepaskan kita di saat kita tak berdaya. Tuhan akan pulihkan kita di saat kita tidak mampu. Pastikan masih ada Tuhan, berarti masih ada jalan. Amin, saudara. Ya, hari ini firman Tuhan mengingatkan 3 berkat. Kalau kita suka menolong orang yang lemah, maka dari itu jangan tutup telinga. Jangan tutup mata ketika ada orang lemah. Ulurkan tangan dan berikan bantuan. Semampu kita, Tuhan tidak tuntut yang besar, tapi Tuhan tuntut dengan hati yang tulus, saudara. Nah, pastikan kita akan diberi bahagia. Kita akan diluputkan dari bahaya. Dan kita akan ditolong oleh Tuhan ketika tidak berdaya. Saya tutup dengan kesaksian beberapa tahun yang lalu kami mission trip ke Kalimantan. Saudara, kami mesti sewa perahu karena mesti menuju ke sebuah desa yang namanya Teluk Batang, saudara. Cukup jauh, dan itu mesti melewati Sungai Kapuas. Kami tidak mengerti siapa yang salah dalam hal ini. Ya, mungkin saja cukong yang punya perahu salah. Bisa saja operator yang salah, kami tidak tahu. Tapi ada satu kejadian di tengah perjalanan bensin kapalnya habis, saudara. Perjalanan masih jauh. Ada 4 peserta di perahu saya ini yang baru pertama kali ikut mission trip dan naik boat kecil, saudara. Waduh, dia teriak-teriakan. Kenapa? Karena ketika mati mesin, saudara, nggak enak, saudara, goyang-goyang begitu. Dan ini gampang orang yang nggak stabil bisa tumpah. Nah, 4 orang ini, saudara, 2 sudah tumpah. Wah, mereka teriak-teriak, ini gimana? Ini gimana? Saudara, saya mengerti operator perahu kita berusaha, bukan tidak berusaha. Ya. Kata orang bilang, dilala kok yang ada Pak Hendinya. Kapalnya yang kehabisan bensin, saudara, kami sewa 2 kapal. Saudara. Jadi siapapun bisa mengalami seperti ini. Ya, ketidakberdayaan, saudara. Udah semakin gelap, saudara. Operator perahunya berusaha untuk menghubungi, tapi nggak ada sinyal, saudara. Tiba-tiba lewatlah satu kapal boot yang lain. Wah, dia kasih tanda-tanda begitu seperti kain-kainan yang diangkat, saudara. Dan kapal yang satu itu mendekat ke kita. Ada harapan, saudara. Wah, operator sama operator saling bicara. Bahkan operator kami sampai ada di haluan berdekatan dengan perahu yang satu. Saya percaya dia memelas, saudara, meminta bantuan. Yaitu minta sebagian bensin, saudara. Tapi jawabannya mungkin seperti di Matius 25 ketika yang bodoh tidak membawa minyak serep. Dia ngomong sama yang bijak, kasih kami sedikit, pinjamkan. Tapi jawabannya bagi yang bijak itu, maaf. Nanti nggak cukup buat kami. Kira-kira kayak gitu, saudara. Ya saya tahu ini operator saling kenal. Tapi jawabannya mungkin seperti itu. Akhirnya
kami tidak dikasih pinjam bensin, saudara. Dan kami ditinggalkan. Wah, semakin gelap pekat, saudara. Kami seperti udah kehilangan harapan. Kadang-kadang Tuhan izinkan bukan hanya kehabisan bensin, bukan hanya ditinggalkan orang-orang, tapi juga di situasi sudah gelap pekat, saudara. Wah, suara-suara burung, binatang-binatang mulai terdengar. Semakin mencekam di tempat itu. Saudara, teman-teman berkata, kokoh, ayo kokoh berdoa. Saudara, kita diingatkan seperti begitu, kokoh, ayo kokoh berdoa. Saudara, ya udah saya bilang, kita bergandengan tangan. Wah, sebisanya oleng-oleng, saudara. Saya berdoa, saudara. Nah, ketika kita sudah berdoa, saudara, ya operator perahu ngelihat kita memang Kristen, kita berdoa, ya saya nggak tahu dia ikut berdoa apa enggak, atau mungkin pakai agamanya dia. Pokoknya kita berdoa. Nah, ketika sudah berdoa, teman saya bilang, kok apa kata Tuhan? Waduh, waktu ngomong seperti itu saya takut, saudara. Saya tahu saya bukan nabi, saya tahu saya bukan orang khusus, saudara. Saya cuma hamba Tuhan. Kemudian saya ngomong sama operator perahunya, saya bilang, Pak, coba satu kali lagi, dicoba hidupkan. Operatornya bilang, udah nggak bisa, kan Bapak tahu sendiri, saya udah periksa, dua-dua tempat bensinnya sudah kosong. Udah nggak bisa, Pak. Saya bilang, Pak, apa salahnya? Coba satu kali lagi. Saudara, teman saya yang dekat dengan operator membujuk, udahlah Pak, dicoba, karena tadi kita udah doa, kata saudara. Saudara, akhirnya operator itu dengan berat hati, dia turun ke bagian dekat mesin, dan kemudian dia switch, dan dia tarik. Apa yang terjadi? Mesin itu nyala, saudara. Nah, ketika mesin itu nyala, saudara, dua-dua mesin itu nyala, saudara. Ya, kemudian saya langsung berkata, Pak, mumpung mesin nyala, tancap, saudara. Dan kami langsung melaju, saudara. Ya. Setelah kami sampai di pelabuhan, kami bisa sandar. Dan kami semua turun. Dan saya tanya sama Bapak ini, saya bilang, Pak, cuma mau tanya aja, tadi waktu Bapak cek di mana kita mogok tadi, apakah betul-betul habis bensin? Dia bilang, betul Pak, habis. Nah, pada waktu kita jalan, saya bilang, apakah kamu lihat di situ ada bensin? Maka jawabannya, tidak ada bensin. Jadi perahu itu berjalan kurang lebih setengah jam menyisakan perjalanan kita. Saya berharap buka tangki, ada bensin, ternyata tangki tetap kosong, tapi kapal bisa jalan, saudara. Saya percaya ini mukjizat, dan saya percaya karena Tuhan ada di tengah kesulitan kita. Asal kita berdoa, asal kita berseru, maka kendati pun ada ketidakberdayaan, tapi juga ada Tuhan yang bisa menolong kita. Amin, saudara. Mungkin di setiap kita juga sedang mengalami kelam pekatnya kegelapan. Rasa takut ketika ditinggalkan sendirian. Kemampuan kita sangat terbatas. Tapi hari ini mari kita berserah kepada Tuhan. Ya, jangan diam saja. Tapi ketika bisa menolong orang sekeliling kita, lakukan itu. Tuhan janji akan beri bahagia. Tuhan janji akan luputkan. Bahkan Tuhan janji menolong kita di saat tidak berdaya sekalipun. Mari tundukkan kepala, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Kalau ada di antara saudara yang ingin didoakan saat ini, mungkin engkau sedang sedih, mungkin engkau sedang dilanda stres, dan mungkin engkau sudah berkata, Tuhan, tidak ada lagi jalan. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Di tengah gelap sekalipun, di situ tetap ada Tuhan. Di tempat di mana kita sendiri sekalipun, di situ Tuhan tetap bersama dengan kita. Saudara yang mau didoakan, engkau bisa menaruh tangan di dada. Saya akan berdoa untuk setiap kebutuhan saudara. Bagi yang sakit, bagi yang sedang lemah, bagi yang sedang mengalami kesulitan dalam usaha maupun pekerjaannya. Mari datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar firman pada saat siang ini. Kami percaya bahwa tidak ada rancangan buruk di tangan Tuhan bagi kami. Dan buat setiap kami yang hari ini sedang mengalami kesulitan, keterpurukan, bahkan sedang ada di tengah kegelapan, kami mau menghampiri Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang diletakkan di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah kami. Biarlah terang firman Tuhan menyinari hati kami, mengusir kegelapan di dalam hati kami dan pikiran kami, di dalam nama Yesus.
Dan biar kami boleh melihat ada Tuhan di dalam setiap kesulitan hidup kami. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan turut campur tangan. Hamba berdoa untuk setiap yang sakit. Mari engkau jamah. Kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan kami. Bapak, kami berdoa untuk setiap kami yang bergerak di bidang usaha, yang bekerja. Hari-hari ini mungkin kami sedang dalam keadaan takut untuk keluar rumah. Kami mohon di dalam nama Yesus, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu turun atas kami di dalam nama Yesus. Tuhan berikan hikmat bagi kami yang wirausaha. Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Tuhan janji akan mencukupkan kehidupan kami. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi kami yang percaya kepada Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap kami yang sedang sakit. Tuhan mari jamah kami. Tuhan sembuhkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu berdoa juga bagi jemaat-Mu dari GPI Jatinegara Timur, dimanapun kami berada. Baik yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia. Tuhan, mari pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang percaya dan diberkati sama-sama berkata, amin.